Apakah sudah muncul? Udah. Langsung dimulai ya, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Farhan Muzaki, kemudian Rian Teguh Pratama, Gifari Muhammad Nurus Sabur, Ahmad Ali Huzazi, dan Muhammad Fayadan Arifudin. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan membahas satu tema atau topik, yaitu terkait dengan World Zakat Forum. Kemudian, next slide. Ya, berbicara terkait dengan World Zakat Forum, tentu kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya World Zakat Forum itu sendiri. WZF atau World Zakat Forum adalah sebuah forum yang terdiri dari organisasi, praktisi individu, dan akademisi yang bersama-sama bertujuan untuk meningkatkan praktik zakat di seluruh dunia dan secara aktif berkontribusi dalam menuntaskan masalah ekonomi dan sosial melalui jaringan dan program-programnya. Didirikan pada tahun 2010 atas prakarsa dompet duafa dan didukung oleh Badan Zakat Nasional atau Basnas, pembentukan World Zakat Forum ini atau WZF ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan dari perkembangan gerakan zakat sedunia. Awalnya pada tahap inisiasi, forum ini hanya beranggotakan 9 negara yang terdiri dari negara kita, Indonesia, kemudian Malaysia, Qatar, Kuwait, Turki, Inggris, Bahrain, Yordania, Sudan, dan Arab Saudi. Saat ini World Zakat Forum memiliki 33 negara anggota yang termasuk bisa dibaca dari slide. Oke. Kemudian target jangka menengah dari World Zakat Forum itu sendiri adalah memasukkan dari semua 39 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI itu menjadi anggota dari World Zakat Forum. Selain itu, WZF juga memiliki anggota asosiasi termasuk UNDP, UNICEF, ISDB, kemudian juga Bank Indonesia. Next slide. Ya, pada tahun 2019 atau tahun lalu, World Zakat Forum itu melakukan suatu konferensi internasional di Bandung yang kemudian dapat kita ringkas menghasilkan beberapa resolusi, yaitu kalau nggak salah ada 7. Yang pertama itu terkait dengan tumbuhnya peran teknologi digital harus dioptimalkan untuk kepentingan pengembangan zakat global, terutama dalam meningkatkan kesadaran umat Islam dalam memenuhi kewajiban zakat mereka. Yang kedua, penggunaan platform digital dalam manajemen zakat harus ditingkatkan, dan WZF mengajak semua anggota World Zakat Forum untuk mengadopsi teknologi saat ini sebagai bagian dari manajemen zakat mereka, terutama untuk promosi, perhitungan, pengumpulan, dan distribusi dana zakat di masing-masing negara anggota WZF. Next slide. Ya, kemudian yang ketiga, relevansi teknologi blockchain dengan manajemen zakat telah banyak dibahas. Karenanya, World Zakat Forum menyarankan semua anggota WZF untuk mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan potensi pengelolaan zakat dengan teknologi blockchain. Kemudian yang keempat, kehadiran petunjuk teknis atau technical notes tentang manajemen risiko organisasi zakat diharapkan memainkan peran penting sebagai pedoman untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dari praktik manajemen zakat termasuk penggunaan teknologi digital. Karenanya, semua negara anggota WZF didorong untuk mengadopsi petunjuk teknis ini. Kemudian yang kelima, semua anggota WZF atau World Zakat Forum didorong untuk mengadopsi petunjuk teknis tentang good amil governance, sebagaimana diwujudkan dalam Zakat Core Principle atau ZCP, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Next slide. Ya, kemudian yang keenam, World Zakat Forum mengajak semua anggota untuk memperkuat kolaborasi mereka dengan UNICEF dan UNDP sebagaimana telah disepakati dalam MOU untuk memenuhi persyaratan Sustainable Development Goals. Dan yang terakhir, hasil dari resolusi internasional pada tahun lalu ini, World Zakat Forum menunjukkan perhatiannya atas keterlibatan berbagai lembaga multilateral dalam pengumpulan dan distribusi zakat, khususnya
yang terkait dengan kepatuhan terhadap syariah dan peraturan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi ini ada artikel jurnal dari kelompok kami yang kami ambil, yaitu Mencegah COVID-19, Apa Peran Organisasi Zakat oleh Fahmi Al-Hudayfi, Ulfa Latifah Junari, Muhammad Hasbi Zainal, dan Dr. Reza Ramdhani, Pusat Kajian Basnas 2020. Next. Pendahuluan. Virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina, telah menjadi isu kesehatan global. Virus ini, sebagaimana dilaporkan berbagai sumber, telah mewabah sejak awal Januari 2020 lalu. Berawal dari laporan kasus radang paru-paru atau pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember 2019 lalu. Pneumonia sendiri adalah sebuah kondisi inflamasi di alveolus paru-paru yang dimana bisa disebabkan oleh bakteri atau virus dengan gejala khas seperti batuk, demam, nyeri dada, dan sulit bernapas. Pemeriksaan penunjang bisa dengan ronsen dan pemeriksaan sputum atau dahak. Dari situ akan diketahui bakteri atau virus yang menginfeksi. Dalam kasus Wuhan, Cina, virus COVID-19 kemudian dikonfirmasi sebagai penyebab penyakit yang berpotensi menyebabkan kematian tersebut. Next slide. Pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh World Health Organization atau WHO, COVID-19 atau coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan Timur Tengah, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan akut parah. Coronavirus novel atau coronavirus COVID-19 adalah jenis virus baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Peneliti dari Amerika dan Inggris, Jonathan M. Reed dan kawan-kawan 2020 menyebutkan R0 atau rasio reproduksi dasar COVID-19 adalah di antara 3,6 dan 4,0. Artinya, satu orang terkena COVID-19 berpotensi untuk menularkan virus tersebut setidaknya ke 4 orang lainnya. Selanjutnya. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, pada saat ini gejala COVID-19 dapat muncul dalam 2 hari atau selama 14 setelah seseorang terpapar dengan virus tersebut. Hal ini berdasarkan asumsi masa inkubasi kasus virus MERS-CoV. Seseorang terkena infeksi COVID-19 yang telah dikonfirmasi baru-baru ini akan mengalami gejala ringan hingga sakit parah, bahkan sampai menyebabkan kematian. Gejala awal dari COVID-19 sendiri itu adalah termasuk kepada demam, batuk, dan sesak nafas. CDC atau Centers for Disease Control and Prevention menjelaskan penyebaran COVID-19 dari orang ke orang terjadi melalui kontak dekat, kurang lebih sekitar 2 meter. Menurut CDC, penyebaran orang ke orang diperkirakan terjadi melalui cipratan pernapasan yang terjadi ketika orang yang terinfeksi COVID-19 batuk atau bersin. Penularan ini mirip dengan penularan influenza dan patogen pernapasan lainnya. Cipratan dari bersin atau batuk ini kemudian mendarat di mulut atau hidung orang yang berada di dekatnya, lalu mungkin terhirup ke dalam paru-paru orang di sekitarnya. Selain itu, penularan COVID-19 di mana seseorang menyentuh permukaan atau benda yang di atasnya terdapat COVID-19. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau matanya. Dalam hal ini belum jelas apakah orang tersebut bisa terinfeksi COVID-19 atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fayadon. Next. Oke, selanjutnya CDC atau WHO melakukan uji coba dalam mendeteksi COVID-19 melakukan dalam tes laboratorium. CDC telah mengembangkan kit uji laboratorium baru untuk digunakan dalam pengujian spesimen pasien digunakan yang diduga terinfeksi COVID-19. Tes kit itu disebut oleh CDC yaitu Real Time Reservoir Transcript Test atau disebut dengan PCR. Nah, di sini acuannya karena PCR ini jurnalnya baru keluar tahun 2020 bulan Februari. Tes ini digunakan dengan sampel dari spesimen pernafasan atas dan bawah yang dikumpulkan dari orang yang diduga terjangkit COVID-19. Next.
pencegahan dan pengobatan pada COVID-19. Lembaga dunia seperti WHO dan CDC mengkonfirmasi bahwa hingga saat ini setidaknya sampai tanggal pada publikasi Policy Brief belum ada vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 ini. Oleh karenanya, cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah menghindari terkena virus COVID-19 ini. Di Cina, kota Wuhan telah ditutup oleh pemerintah setempat di mana akses travel masuk ke dan keluar dari Wuhan telah dibatasi guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk melakukan pencegahan level individu, beberapa sumber dari Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO dan CDC menyarankan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Yang kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, berdiam di rumah jika sakit. Next. Yang keempat, menutup wajah ketika batuk atau bersin dengan tisu, lalu buang ke tempat sampah. Yang kelima, membersihkan benda dan permukaan yang sering disentuh tangan dengan menggunakan semprotan pembersih rumah. Yang keenam, mengikuti rekomendasi ahli kesehatan untuk menggunakan masker muka bagi yang sedang sakit. Yang selanjutnya, selalu mencuci tangan berkala dengan sabun dan air selama 20 detik, terutama setelah keluar dari kamar mandi, sebelum makan, dan setelah batuk atau bersin. Selanjutnya, jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbasis alkohol dan setidaknya 60%. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air jika tangan tampak kotor, dan menghubungi dokter jika mengalami demam, batuk, dan sesak nafas. Dan disinilah peran OPZ bekerja sama dengan WZF untuk mendiskusikan peluang dalam bidang ekonomi dalam pendistribusian praktik zakat. Selanjutnya, dipersilakan kepada Ali. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu ada manuver peran OPZ dalam mencegah COVID-19. Meskipun per 11 Februari 2020, kasus COVID-19 belum ditemukan di Indonesia, langkah preventif harus terus dilakukan. Pemerintah saat ini telah melakukan langkah preventif seperti larangan terbang ke Cina dan larangan impor hewan hidup dari Cina. Sebagai lembaga sosial, OPZ memiliki peran yang penting dan strategis untuk membantu pemerintah dalam mencegah COVID-19. Dengan belum ditemukannya kasus positif pada waktu itu, OPZ melalui program pendistribusian dan pendayagunaannya dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya, peran dalam bidang ekonomi. Pengaruh virus COVID-19 untuk ekonomi global telah dirasakan oleh pemerintah Cina. Ini setidaknya dapat dilihat dari pasar saham Cina yang beberapa waktu lalu anjlok, yang juga dirasakan pasar saham Indonesia yang turun 1,9% per 7 Februari. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, bahkan mengatakan dampak COVID tidak hanya berpotensi melemahkan sektor keuangan, tetapi juga sektor real. Selain itu, ahli mengatakan COVID-19 akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Cina yang juga berdampak pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Dampak COVID pada melemahnya ekonomi dunia tentu akan membuka peluang lahirnya mustahik baru. Dalam konteks global, OPZ dalam bekerja sama dengan WZF untuk mendiskusikan peluang pendistribusian zakat untuk pencegahan, pengobatan, dan riset vaksin COVID. Selain itu, bekerja sama dengan WZF, OPZ Global dapat mengadvokasi peran zakat dalam menghadapi lemahnya ekonomi negara-negara WZF karena COVID. Selanjutnya yaitu peran dalam kesehatan, bidang kesehatan. Sebagaimana informasi yang ada, bahwa belum ada vaksin khusus untuk COVID-19, OPZ dapat bekerja sama dengan pemangku kesehatan terkait, baik itu di tingkat global maupun nasional, untuk memperluas perannya dalam mendukung studi terkait vaksin COVID. Selain itu, bagi OPZ yang memiliki unit kesehatan, OPZ tersebut dapat melakukan peningkatan kapasitas atau pengadaan alat-alat laboratorium yang dapat mendeteksi
pasien terjangkit COVID-19, seperti pengadaan kit CDC COVID-19 Real-Time Reverse Transcript Test. Selanjutnya, peran dalam bidang pendidikan sosial dan kemanusiaan. Virus COVID ini membuka peluang bagi OPZ untuk meluaskan perannya dalam bidang pendidikan sosial dan kemanusiaan. Sebagai contoh, OPZ dapat mendistribusikan dana infak untuk tindakan preventif dalam mencegah COVID-19 dari level individu. Ini dapat dilakukan dengan membagikan masker di tempat umum. Selain itu, OPZ juga dapat melakukan kampanye bahaya COVID di internal OPZ maupun melalui media-media kampanye untuk masyarakat umum. Secara spesifik dalam bidang kemanusiaan, OPZ dengan WZF bekerja sama untuk melakukan kampanye global pentingnya mengkonsumsi makanan halal dengan mengacu kepada bukti-bukti ilmiah. Selanjutnya, yang terakhir ada peran dalam bidang dakwah. Informasi dari pihak berwenang mengatakan bahwa COVID ada hubungannya dengan pasar ikan laut dan hewan-hewan liar yang ada di Wuhan, Cina. Dalam kasus SARS-CoV dan MERS, telah dikonfirmasi virus tersebut berasal dari hewan. Dalam konteks dakwah, OPC dapat secara masif berkampanye pentingnya untuk mengkonsumsi makanan halal dan thayyib, terutama untuk menjaga diri dari virus-virus yang ada di hewan-hewan yang tidak halal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rian. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan. Sebagaimana pemaparan di atas, dapat direkomendasikan kebijakan terkait untuk OPZ dalam program pendistribusian dan pendayagunaan dana JIS, zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Untuk memainkan perannya dalam mencegah COVID-19, rekomendasi tersebut meliputi yang ke-1, rekomendasi untuk bidang ekonomi, bekerja sama dengan WZF untuk mendiskusikan peluang pendistribusian JIS untuk pencegahan, pengobatan, dan research vaksin COVID-19, dan menginisiasi peran zakat global dalam menghadapi lemahnya ekonomi akibat COVID-19. Dalam konteks nasional dan lokal, penyaluran dan distribusian zakat OPZ dalam bidang ekonomi dapat dikembangkan ke arah pemberdayaan mustahik baru yang disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan ekonomi global dikarenakan COVID-19. Selanjutnya, rekomendasi untuk bidang pendidikan sosial dan kemanusiaan. OPZ mendistribusikan dana JIS untuk tindakan preventif dalam mencegah COVID-19 dari level individu seperti pendistribusian masker. Yang kedua, beserta pemangku kepentingan terkait, OPZ bekerjasama untuk berkampanye bahaya COVID-19 di internet OPZ maupun melalui media-media kampanyenya untuk masyarakat umum. Yang ketiga, rekomendasi untuk bidang kesehatan. Bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam memperluas perannya dalam mendukung studi terkait vaksin COVID-19. B. OPZ yang memiliki unit kesehatan melakukan peningkatan kapasitas untuk pengadaan alat-alat laboratorium yang dapat mendeteksi pasien terjangkit COVID-19, seperti kit CDC COVID-19. Selanjutnya, rekomendasi untuk bidang dakwah. Dengan masif kampanye untuk mengonsumsi makanan halal dan thayyib dengan pendekatan ilmiah untuk masyarakat umum terlepas agama yang diyakini, terutama dalam aspek menjaga diri dari virus yang ada di hewan-hewan yang tidak halal. Sebagai landasan logis, konsumsi halal untuk kampanye publik. Kesimpulan, sebagai lembaga sosial yang ada kaitannya dengan isu kesehatan masyarakat, OPZ dapat merespon isu COVID-19 berdasarkan beberapa kerangka kerja yang terukur, rasional, dan objektif. Policy brief ini telah memaparkan landasan peran OPZ dalam respon COVID-19
dan beberapa rekomendasi kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan OPZ dalam bidang ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, sosial, dan dakwah dalam konteks mencegah COVID-19. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin selanjutnya akan dibahas dulu ya sama kelompok pembahas. Terima kasih kelompok 11 atas presentasinya. Presentasinya sudah bagus, tapi mungkin ada sedikit masukan dari kelompok kami. Mungkin PPT-nya bisa lebih dipersingkat lagi karena isinya itu terlalu banyak tulisannya. Dan ada beberapa pertanyaan juga dari kami. Yang pertama, tadi kan sempat disinggung terkait zakat core principles. Boleh tolong dijelasin nggak apa itu zakat core principles? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Firly yang sudah mewakili kelompok pembahas. Kemudian, untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika boleh nanya? Iya, silahkan Tika. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mustika, bisa dipanggil Tika dari kelompok 6. Ingin bertanya, sebelumnya boleh ditampilkan yang ada info terkait dengan vaksin. Slide keberapa ya? Sebelum masih sebelum lanjut coba lanjut. Iya, lanjut kan ini lanjut. Masih. Nah, sebentar. Lanjut. Bukan yang ini. Sepertinya bukan yang ini, Farhan. Yang mana ya? Pokoknya pernyataan belum ditemukan vaksin. Nah, sebelumnya Tika mau tanya, ini jurnal tahun berapa? Dan kenapa di situ dikatakan bahwa belum ditemukan vaksin untuk virus corona, sementara banyak gitu berita-berita di TV beredar bahwa sudah terdapat vaksin untuk pencegahan virus corona. Tapi di slide kali ini itu dijelaskan bahwa belum ada vaksin untuk virus corona. Nah, setelah ada vaksin pencegahan virus corona ini, kira-kira ada info-info terbaru nggak terkait dengan OPZ yang akan bekerja sama dalam membasmi virus corona tersebut? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Tika. Kemudian, apakah ada pertanyaan lain? Saya mau nanya.
Saya Sinta Marbella dari kelompok pembahas. Mau nanya, menurut kelompok kalian, bagaimana sih perkembangan zakat yang ada di Indonesia sekarang? Terus faktor-faktor apa aja yang bisa menghambat perzakatan yang ada di Indonesia? Dan gimana respon dari masyarakat terhadap zakat yang ada di Indonesia? Itu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin untuk termin 1 ini dibuka untuk 3 pertanyaan dulu aja ya. Oke, kami akan coba menjawab pertanyaan sebelumnya. Oke, saya izin menjawab dari pertanyaan Tika. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa jurnal ini terbit pada Februari tahun 2020. Jadi jurnal ini agak lama, dan terkait isu-isu perkembangan tentang vaksin ini, mungkin saya juga rada nggak tahu, tapi di berita-berita tuh banyak banget bahwa beredar tentang vaksin-vaksin yang akan didistribusi oleh pemerintah. Dan selanjutnya, pertanyaan dari Sinta Marbella ya, perkembangan zakat di Indonesia. Perkembangan zakat di Indonesia itu sangat berpotensi. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa potensi zakat itu bisa sekitar 230 triliun yang disebutkan oleh Ketua KNKS, dan baru terrealisasikan di Indonesia sekitar 4% atau sekitar 8 triliun. Mungkin di sini menjadi PR kita untuk sekarang dan kedepannya, bagaimana potensi zakat di Indonesia itu bisa kita maksimalkan dengan segala macam kebijakan dan peraturan yang lainnya. Dan faktor yang menghambat tuh banyak sekali. Misalnya dari sumber daya manusia yang kurang cakap, pemahaman tentang fikih terkait zakatnya, kesadaran masyarakat. Nah, dari kesadaran masyarakat juga banyak sepenuhnya tidak percaya kepada lembaga amil zakat. Mereka beranggapan bahwa lembaga amil zakat ada yang mendengar isu-isu berafiliasi dengan partai politik atau dengan negara departemen agama yang mempunyai citra negatif. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa lembaga amil zakat itu mempunyai database mustahik yang akurat yang belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara konkret. Dan untuk solusinya, kedepannya zakat harus bisa untuk pada saat COVID ini mungkin zakat menurun dikarenakan orang-orang yang tadinya sebagai muzaki bisa berubah jadi mustahik dikarenakan COVID ini banyak orang yang terkena PHK. Dan selanjutnya solusinya mungkin di masa COVID ini masyarakat bisa melek terhadap teknologi. Jadi teknologi ini berperan penting pada saat masa COVID ini untuk di bidang perzakatan. Dan kalau nggak salah Basnas juga sekarang sudah memakai program administrasi pada tahap 1 terkait tentang teknologi blockchain. Mungkin seperti itu. Bisa. Ya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pembahas yang tadi diwakilkan oleh Firly terkait dengan zakat korporasi. Ini lebih enak tambah guyang-guyu. Maksudnya awakmu ya kudu menjaga jarak juga ini. Mau ini. Ya mau jenis pelek novel. Maksudnya ya kan tetap durung pasti gitu loh. Bisa tolong di-mute? Ya, kemudian saya akan menjawab
pertanyaan dari saudari Firly terkait dengan zakat core principle. Zakat core principle atau ZCP itu terdiri dari ada 18 prinsip. Namun kalau misalkan saya sebutkan satu-satu akan terlalu panjang. Tapi secara garis besar, prinsipnya itu terdiri dari beberapa dimensi yang terdiri dari legalitas hukum, kemudian pengawasan zakat, tata kelola zakat, fungsi distribusi, manajemen risiko, dan tata kelola syariah. Yang kemudian prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan pada lembaga zakat untuk mendorong pengelolaan zakat yang lebih baik di seluruh dunia. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian saya akan buka lagi termin kedua untuk pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung open mic-nya aja. Oh iya, mau nanya. Ya, silakan. Iya, ini Arlita dari kelompok pembahas, izin bertanya ya. Mau nanya, menurut kelompok kalian itu, gimana sih langkah konkret dari WZF dalam menanggulangi dampak COVID ini dalam bidang ekonomi gitu? Makasih. Ya, sama-sama. Kemudian, kelompok selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu kelompok lain jika ada yang masih ingin bertanya, kami akan berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Arlita. Oke, baik. Tadi pertanyaannya tentang langkah konkret ya menghadapi dampak COVID dalam bidang ekonomi. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin jawaban dari kelompok kami adalah yaitu salah satu yang bisa dilakukan tentunya adalah dengan melakukan penyaluran dan pendistribusian zakat yang bekerja sama dengan OPZ dalam bidang ekonomi dan dapat dikembangkan ke arah pemberdayaan mustahik. Nah, WZF sendiri sudah banyak bekerja sama dan menciptakan banyak program dengan beberapa asosiasi, antara lain UNICEF, terus IDB, BI, Basnas, agar dapat mencapai SDGs untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, WZF dan beberapa asosiasi sudah sering melakukan program-program dan kolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi di masa pandemi sekarang. Mungkin itu jawabannya, Arlita. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Atau jika sudah tidak ada, apakah dicukupkan saja, Pak Iqbal? Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak. Arifudin, Pak izin. Ya, Pak. Ya, Pip. Ini kan tadi dijelaskan. Gimana, Pak? Kenapa tadi lagi ngobrol bahasa Jawa ya kamu ya? Iya, Pak. Ada ini soalnya, Pak. Apa namanya? Teman jauh kena positif COVID. Ya, terus ya, silakan. Ini kan tadi dijelaskan sama tim presentasi Aji dan kawan-kawan bahwa dampak COVID juga berpengaruh ke sektor ekonomi, perbankan juga berpengaruh. Tapi kenapa kok 2 hari kemarin, kalau nggak salah, itu saham
bank, terutama BRI, BNI, itu malah naik sahamnya. Harusnya kan kalau memang terdampak dan dia goncang karena COVID, harusnya sahamnya kan turun. Nah, ini kok malah naik. Nah, kira-kira hal seperti itu disebabkan oleh apa, dan apakah benar COVID mempengaruhi saham di perbankan? Mungkin seperti itu. Baik, akan langsung saya jawab. Sebetulnya COVID itu waktu bulan Maret, semua saham termasuk perbankan itu anjlok semua, bahkan sampai 50% lebih. Tetapi secara bertahap sampai bulan ini mulai naik lagi dan mulai meningkat kembali seperti pada saat sebelum COVID, apalagi pada bulan-bulan terakhir ini ada sentimen positif tentang vaksin yang sudah jadi katanya. Selain itu ada juga sentimen tentang laporan keuangan banknya yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Itu juga membuat sentimen positif yang mengakibatkan saham bank juga menjadi naik. Itu jawabannya, Api. Oke, terima kasih Rian. Ya, sama-sama. Silakan yang lain, ada pertanyaan lagi? Kamu kalau beli saham bulan Maret, tanggal 23 Maret, bisa kaya tuh. Sekarang naik 10 kali lipat ya. Oke, siapa nih? Coba saya cek. Tika, ada udah ya Tika. Vira, ada pertanyaan nggak Vira? Mana Vira? Vira? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Saya ingin bertanya, bagaimana langkah konkret WZF dalam menanggulangi dampak COVID dalam bidang ekonomi, Pak? Itu dari WZF, oke. Silakan Farhan dan kawan-kawan. Ya, sepertinya tadi pertanyaannya mirip ya Pak dengan apa yang ditanyakan sebelumnya terkait dengan dampak ekonomi. Mungkin akan dijelaskan kembali oleh ahli. Ya, mirip ya tadi pertanyaannya. Jadi yang dilakukannya adalah tentunya dengan melakukan penyaluran dan distribusi zakat pada mustahik. Karena di masa pandemi ini pasti banyak bermunculan mustahik baru karena terkena dampak ekonomi. Selain itu, WZF juga sudah banyak bekerjasama dan menciptakan banyak program dengan beberapa asosiasi, antara lain UNICEF, IDB, BI, Basnas, dan lainnya agar dapat mencapai SDGs untuk kesejahteraan masyarakat. Itu jawabannya, Vira. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ayo, mumpung ini gratis nih pertanyaan. Udah bisa menjawab nggak, Vira? Sudah, Pak, ya. Tadi pertanyaannya mirip. Kamu mencerna nggak itu tadi? Udah ada pertanyaan kayak gitu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ucapkan aplaus kepada kelompok 11 dan juga kelompok 10 ya atas pembahasannya. Dan juga terima kasih juga kepada kelompok 11 ya, Farhan dan kawan-kawan.
atas presentasinya terkait World Zakat Forum ya. Ingat, ini kita sedang kuliah ekonomi keuangan ekonomi dan keuangan syariah internasional ya. Jadi kita bicara forum-forum internasional. Baik, saya share dulu ya. Terlihat ya. Baik, sebelumnya kita ini dulu dah. Lihat video dulu tahun lalu. Poverty is the biggest problem in the whole world. Asia, Africa, Australia, America, and Europe have the same problem. Based on World Bank data in 2015, 10% of the world's population is below the poverty line. But we can still fix this. You can still fix this. We need a new instrument for income distribution as a solution to reduce poverty. And Islam, we have that instrument. We call it zakat. Zakat is Islamic social financial instrument that can reduce income inequality in the world. The world zakat potential in 2015 reached 200 billion to $1 trillion per year. This is an opportunity to reduce and eradicate the problem of poverty. And for that reason, many countries around the world agreed to collaborate in improving the performance of zakat through a global forum called the World Zakat Forum. Every year, all the participants of each country through their national zakat work together to find solutions for how to harmonize the zakat institution in managing zakat funds and to facilitate the exchange of ideas and experiences. But does it work? Basnas as the National Zakat Board in Indonesia has been recognized as the best zakat distribution platform and humanitarian award. And also with Indonesian Bank, Basnas launched the Zakat Farm Principle in 2016. The Sokoto state government on August 2018 disbursed $40,000 to 86 district heads to purchase coal for urban. House of Zakat and Wakaf Uganda give $310,000 to poor and needy. Bangladesh has central all zakat management as the National Zakat Board, and one of our programs is called Mudarib for Development in Small and Micro Enterprises. New York City is the host of the second World Zakat Forum Conference in 2014, and the theme is Zakat as Global Wealth. Until now, World Zakat Forum has held 8 international conferences all around the world, and the last one has been held in Bandung, Indonesia, promising various resolutions to guide Zakat global management, including Zakat Core Principle in Indonesia, and launch Good Amil Governance at the 7th World Zakat Forum Conference in Malacca, Malaysia. But World Zakat Forum is not enough. So, what should we do? You can be part of this. Pay your zakat now. Share this video. Talk about this. The movement to fight poverty has been carried out all around the world. If not us, who will do it? Because you can still fix this. Oke, itu ya. Itu kakak kelas kalian ya. Kebetulan saya juga ngajar dan ini tugasnya ya, tugas kuliah minggu lalu tahun lalu ya. Jadi WZF ya, World Zakat Forum. Ini kenapa sih? Ini memang ini forum ya, forum. Jadi bukan ya organisasi yang sifatnya forum ya, bukan seperti yang terlalu formal gitu ya, tapi forum. Jadi biasa mengadakan pertemuan rutin. Sebenarnya forum bukan forum zakatnya, tapi forum organisasi zakat ya, forum organisasi atau pengelola zakat ya, OPZ ya atau UPZ gitu ya, OPZ ya, organisasi pengelola zakatnya. Salah satunya ya tentu saja Basnas ya. Nah, terkait
terkait WZF ini memang dominan Indonesia itu dominan ya, bahkan salah satu pionirnya gitu ya, pionir dalam mendirikan dan juga menginisiasi dan bahkan mendevelop ya forum ini. Bahkan tadi cita-citanya kan tadi salah ya, tadi negara oki itu ada 57 kalau nggak salah ya, bukan 30 sekian ya. Dari kelompok Farhan tuh bukan 37-an ya, tapi semua negara oki itu 50 sekian ya, 57 kalau nggak salah, 57 ya. 57 negara, dan itu cita-citanya WZF itu semuanya ya, semua negara oki masuk, bahkan bukan hanya yang sifatnya lembaga zakat resmi negara, tapi juga lembaga multilateral ya, semacam IDB atau lembaga-lembaga seperti UNDP gitu ya, yang lembaga-lembaga yang sifatnya development ya, yang lembaga-lembaga development itu cita-citanya ke depan seperti itu gitu ya. Nah, terkait tadi presentasinya, memang tadi sudah disebutkan ya, presentasi terkait World Zakat Forum, tapi sebenarnya tadi COVID ya, dihubungkan dengan COVID bagus ya, dihubungkan dengan COVID, betul. Tetapi tadi sepertinya terlalu dominan bahas COVID-nya deh ya, bukan ke dampak zakat atau peranan zakat terkait COVID ini ya. Benar, Pak. Ya, apa? Terdengar? Kenapa? Tidak, Pak. Tadi putus-putus. Yang mana? Yang videonya? Yang video saya belum lihat yang sepenuhnya, Pak. Soal putus karena adalah sinyal. Apakah boleh share nanti, Pak? Ya, nanti. Itu cari aja World Zakat Forum, pasti ada kakak kelas kalian ya. Nanti saya share juga lah. Jadi gini, tadi betul ya, World Zakat Forum itu sebenarnya forumnya ya, forum yang mendiskusikan banyak hal. Nah, salah satu yang banyak didiskusikan itu zakat core principles. Dan ini pun sama ya, saya juga mengalami ketika ISEF di Surabaya ya tahun 2016. Kebetulan saya di batch yang lain terkait Kemandirian Ekonomi Pesantren, dan ada di batch yang lainnya di ruang yang lain yang membahas ini, Pak Irfan dan kawan-kawan tuh ya. Ini inisiasi BI ya, banyak. Jadi standar internasional pengelolaan zakat ya. Isinya apa saja? Ya intinya seperti halnya kalian bisa cek ya, WZ itu apa sih isinya? Bisa di-download ya. Ya, kira-kira ada 18 prinsip ya. Ada 18 prinsip ya. Ini ya, yang pertama terkait ya, sebenarnya intinya dari sisi regulasinya sampai sampai hal-hal teknis pengelolaan zakatnya gitu ya. Yang pertama nih, prinsip pertama nih, objective, independence, and powers ya. Jadi dari mulai laws-nya, regulasinya, dan framework yang lainnya ya, yang di satu negara itu bagaimana prinsip-prinsipnya harus ya, gitu ya. Terus yang kedua terkait permissible activities ya, aktivitas apa yang diperbolehkan gitu ya, dan tidak diperbolehkan, itu saja ya, sisanya do and done gitu ya, dalam dalam mengelola ya, baik menghimpun maupun mengelola zakatnya gitu ya. Yang ketiga, ini ada 18 ya, kalian bisa cek ya, licensing kriteria ya. Ada juga yang keempat, bagaimana supervisory approach-nya, bagaimana supervisi zakatnya, ya, bagaimana tekniknya dan tools-nya gitu ya. Terus ini sampai 18 ya, ada 18 ya. Intinya sebenarnya ini sudah inherent kalau kalian baca itu, misalnya kalau kalian baca Outlook Zakat ya. Nih, Outlook Zakat tiap tahun Basjas itu mengeluarkan Outlook Zakat ya. Tahun 2020 misalnya cek ya Outlook zakatnya. Ya.
Nah, ini tabel-tabelnya, cek misalnya outlook zakat itu apa sih isinya? Isinya dari mana? Gambaran umum zakatnya seperti apa. Terus pendahuluannya, terus apa? Potensi zakatnya, ya. Potensi zakatnya, terus perkembangan zakatnya seperti apa? Statistik zakat juga, ya, masuk. Lalu masuk ke proyeksinya berapa pengumpulannya, kemudian kinerja perjakatan, ya. Baik itu kinerja kinerja yang sifatnya pengumpulan maupun kinerja pendistribusian, gitu ya. Terus riset-riset terkait zakat, tantangan peluang zakat seperti apa, gitu ya. Nah, tahun 2000 ini masih blockchain ya, mestinya sekarang sudah mulai dimasukkan nih. Oh, kalau 2020 ini dibuat, kalau 20 Outlook Zakat 2020 dibuatnya tahun 2019, berarti cek Outlook Zakat 2021 ya. Kan Outlook itu kan untuk ke depan gitu ya. Nah, itu pasti di sini ada isu COVID ya. Ada isu COVID di sana. Ya. Jadi intinya WZF itu ditarik ya. Ada juga kan wakaf core principle ya. Jadi intinya bagaimana sih pengelolaan zakat yang baik secara makro ya, secara meso maupun secara mikro ya. Makro itu secara law dari atasnya, dari law-nya ya, dari mulai infrastruktur penunjangnya, baik infrastruktur yang sifatnya fisik atau non fisik. Yang kedua, bagaimana dari sisi pengelolaan zakatnya gitu ya, lembaganya. Berarti kan ini secara institusinya gitu ya. Bahkan sampai menangkap bagaimana isu-isu terbaru terkait zakat. Jadi prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang bagus gitu ya. Yang namanya pengelolaan, namanya manajemen, berarti kan ada how to hood-nya ya, ambilnya gitu kan. Bagaimana cara mengumpulkannya. Yang kedua, bagaimana cara mendistribusikannya, itu ya. Berarti kan mengumpulkan, mendistribusikan. Dan tengah-tengah ada bagaimana tadi kan kalau perusahaan kan good corporate governance ya. Nah, ini good amil governance gitu ya, good amil governance. Jadi amil governance amil itu harus bagus juga, harus prudent juga, harus terpercaya juga gitu ya. Dengan prinsip-prinsip dengan sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu ya. Amil yang sidik berarti jujur ya. Dan seterusnya gitu ya. Ada unsur dakwah juga, tabligh. Fatonah harus pintar, amil itu jangan hanya diberdayakan, jangan langsung terima, langsung disalurkan tanpa ada bagaimana memberdayakan dana zakat itu secara optimal ya. Bahkan nanti ada zakat produktif gitu ya. Ada zakat-zakat yang sifatnya secara kontekstual ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi zamannya. Makanya tadi ada bagaimana terkait COVID itu ya. Nah, masukan yang lain sebenarnya ke kelompok 11 ini, memang itu COVID-nya ya. COVID-nya itu memang papernya ya terlalu COVID awal ya, tahun Februari ya. Februari, dan juga ada fakta-fakta yang berlawanan sebenarnya. Fakta-fakta yang pertama misalnya tadi disebut bahwa penghimpunan zakat ketika COVID itu menurun. Itu malah sebaliknya. Ya, penghimpunan zakat setelah COVID itu malah meningkat 46%. Ya, jadi zakat, wakaf gitu ya. Ini sangat dana-dana sosial ini justru ya ketika dalam situasi yang kritis ya, ketika krisis misalnya ya, atau ya situasi kritis yang lain atau misalnya bencana, itu biasanya meningkat. Coba kalian tanya. Saya juga kemarin berdiskusi dengan orang ACT gitu ya. Justru misalnya ketika terjadi bencana itu luar biasa gitu ya. Dana sosial itu gampang banyak sekali penyalurannya gitu ya. Nah, terkait sama zakat juga ternyata meningkat 46% ya. Ini 2020 nih ya. Bulan 7 ya. Ini fakta ya. Bahwa fakta berarti justru blessing in disguise gitu ya. Jadi mungkin karena COVID ini orang semakin aware,
ya, orang-orang kaya juga semakin aware. Dari sisi teknisnya juga tidak ada masalah, dari sisi pengumpulan karena sudah ada bisa platform online gitu ya, bisa bahkan integrasi ke marketplace dan seterusnya gitu kan. Ini malah di satu sisi awareness ya, social awareness semakin meningkat. Di sisi yang lain kemudahan-kemudahan juga tidak sudah semakin mudah orang itu berzakat ya, atau berinfak dan seterusnya gitu ya, dengan via medsos. Nah, ini bisa jadi topik kajian yang menarik buat kalian gitu ya, bahwa digitalisasi ini justru luar biasa gitu ya dampaknya. Coba dengan isu dengan COVID ini malah kita banyak sekali hikmahnya ya. Hikmahnya kita bisa bekerja ya tanpa mengurangi efektivitas bahkan efisiensi gitu ya, termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan dan juga pendistribusian zakat gitu ya. Jadi mudah sekarang itu. Kurban juga sama dan seterusnya gitu ya. Nah, terkait riset-risetnya sebenarnya dampak-dampaknya itu banyak ya. Dampak-dampaknya coba, tapi gini, ada pertanyaan ya, ada pertanyaan, boleh nggak sih sebenarnya dana zakat untuk COVID ya, untuk keperluan orang-orang yang terdampak COVID. Nah, MUI sampai mengeluarkan fatwa. Ya, mengeluarkan fatwa boleh dioptimalkan ya. Dana zakat itu boleh dioptimalkan untuk penanganan COVID. Tapi tentu saja bukan COVID secara keseluruhan, tapi orang-orang yang terdampak karena COVID dan itu related ke 8 asnaf yang di atas, yang seperti zakat. Jadi related ke itunya gitu ya, ke tetap zakat itu harus masuk ke 8 asnaf ya, ke 8 asnaf. Misalnya gini, ketentuannya nih, pemanfaatan zakat untuk penanggulangan wabah COVID dan dampaknya hukumnya boleh dengan dawabit. Dawabit itu apa? Batasan-batasan gitu ya. Batasan-batasan sebagai berikut. Misalnya, pendistribusian zakat kepada mustahik secara langsung ya. Jadi harus kepada mustahik gitu kan. Jadi bukan ke COVID yang lain. Misalnya buat beli alkes atau buat beli misalnya ventilator ya nggak bisa seperti itu. Ya kalau itu dana wakaf maksudnya. Ya kalau beli dana ventilator, kalau zakat kan harus ke mustahiknya gitu, relatifnya ya. Terus penerima asnafnya yang 8 gitu ya. Terus atau zakat yang disesuaikan dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan ini bisa ya. B. Pendistribusian zakat untuk kemaslahatan umum dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, penerima manfaatnya harus asnaf, ya, fisabilillah, ya, fisabilillah. Jadi orang-orang yang berjuang dalam COVID, ya itu boleh, ya, fisabilillah dianggapnya, karena itu mereka kan sedang memperjuangkan disebutnya apa, maqasidus syariah kan, hizbun nasab, bahkan hizbun nasal generasi ya, bahkan hizbul mal karena banyak orang yang banyak yang terdampak dan seterusnya gitu ya. Pemanfaatan dalam bentuk pengelolaan aset atau layanan bagi kemaslahatan umum khususnya mustahik seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan secara kebutuhan relawan. Ingat, ini dikaitkan dengan mustahiknya ya, dikaitkan dengan mustahiknya. Karena Pak mustahik kan nggak punya kemampuan untuk beli itu ya. Sementara ini adalah kebutuhan dasar ya, untuk kesehatan itu kan kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar. Jadi itu kalau ditaklukkan gitu ya, atau kalau dikaitkan dengan keperluan mustahik itu boleh gitu ya, misalnya untuk pelindung diri, disinfektan dan seterusnya gitu ya. Zakat boleh ditunaikan lebih cepat, takzilu zakat tanpa harus menunggu 1 tahun penuh haul. Jadi ini progresif juga. Kalau kita misalnya punya income-nya bulanan, ya, nah itu dengan adanya COVID kan sementara orang lain kan sangat membutuhkan gitu ya. Sementara perhitungannya mungkin bisa jadi bulan, kalian misalnya bulan apa? Bulan Maret misalnya perhitungannya. COVID-nya baru bulan Maret, kemarin udah bayar zakat. Bagaimana? Nanti saya haulnya kan bulan Maret tahun 2021, COVID-nya juga mau, misalnya vaksinnya sudah mulai ada. Nah itu boleh bulan April, jadi dihitung aja nanti, gitu ya. Jadi ini ada fatwa-fatwa progresif ya dari MUI itu bisa membayar atau menyalurkan zakat mal itu tanpa harus menunggu 1 haul.
Jadi nanti diperhitungkan saja bahwa nanti pas haul itu nanti dihitung lagi, kemudian bahwa sudah disalurkan zakat pada bulan Maret 2020, April 2020 berapa totalnya, nanti itu sebagai pengurang nanti ketika di haul gitu ya. Itu. Jadi ini fatwa-fatwa seperti ini kan penting untuk apa? Untuk meyakinkan gitu ya, untuk meyakinkan bahwa zakat juga bisa gitu ya, bisa jadi salah satu solusi untuk bisa how to tackle ya COVID ya, COVID orang-orang yang terdampak COVID gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Apalagi isu yang lain tadi ada pertanyaan terkait. Nah, riset-riset terkait dampak COVID. Nah, risetnya banyak sebenarnya. Atau riset-riset terkait zakat core principle ya. Riset-riset terkait zakat core principle coba dicek ya. Kalian banyak tuh. Saya ada teman saya nih, siapa sih? Aam ya. Dia melakukan studi ANP. Ya. Studi ANP. Nah, sudah banyak tuh ya. ANP ini kalian juga bisa apa? Nah ini ya prioritas zakat core principle. Jadi intinya dari zakat core principle yang 18 itu mana sih yang harus diprioritaskan gitu ya? Ya Am ya. Jadi mana yang diprioritaskan? Ini bisa pakai ANP, AHP gitu ya. Yang dari 18 itu mana yang lebih bisa yang bisa diprioritaskan lebih dulu gitu ya. Jadi kan kita kan masalah pilihan, sebenarnya ada yang urgen, ada yang tidak urgen gitu ya. Jadi ini kan yang 18 itu sebenarnya dibagi 5 ya, regulasi, supervisi, collection ya, distribution management gitu ya. Risk manajemennya dan auditnya gitu ya. Nah, nanti ada hasilnya ya. Apa yang perlu diprioritaskan ya? Diprioritaskannya itu apa? Ternyata regulasinya dulu ya. Yang kedua permissible activities-nya. Jadi licensing-nya dulu penting. Makanya tadi MUI itu betul ya. Untuk misalnya untuk core principle ya kalau tanpa ada fatwa atau pandangan MUI kan orang juga ragu-ragu apakah ini untuk COVID ini bisa seperti apa ya. Terus permissible activities tadi bilang kan di fatwa MUI di dalamnya kan disebutkan yang boleh itu seperti apa gitu ya. Dengan ada ketentuan yang jelas gitu ya. Gitu ya. Jadi terkait supervisinya apa? Amilnya, good amil governance ya. Good amil governance. Jadi ini yang penting malah ya. Ini sangat penting karena bagaimana orang bisa percaya ke amil gitu ya. Kalau amilnya tidak misalnya kurang terpercaya. Makanya kita itu cenderung loyal ya ke amil itu. Biasanya kalau kita sudah percaya ke satu amil tertentu ya, makanya kita akan masuk ke sana terus gitu ya. Dan sekarang memang masih challenge ya, karena zakat itu kebanyakan masih kebanyakan ya, banyaknya gitu. Yang belum tercatat, dan itu sebenarnya bukan berarti tidak berzakat masyarakat itu. Ya, jadi masyarakat apalagi ini desa-desa zakatnya tidak melalui amil. Ya, tidak melalui amil dalam tanda petik yang Basnas dan kawan-kawan gitu ya, ke LAS atau ke UPZ gitu ya, tidak melalui itu, tapi melalui musola-musola yang ada di kampungnya gitu kan, atau melalui tokoh-tokoh setempat yang fisabilillah yang kemudian mereka distribusikan lagi gitu kan. Bahkan di kampung-kampung itu bahkan banyak yang dibagi zakatnya kan orang antri gitu ya, walaupun kalau seperti itu tidak boleh. Mending kalau lewat musola ya, kalau lewat masjid di kampungnya itu kan relatif amil juga lah gitu ya. Tapi kalau dia bagi sendiri, kemudian orang antri, kemudian orang banyak yang meninggal, itu yang sebenarnya yang perlu kita itu jadi challenge ya, PR bahwa ada fenomena-fenomena seperti itu. Coba kalau didistribusikan kepada atau disalurkan melalui lembaga amilnya. Karena zakat ini unik ya. Jadi perintah zakat itu bukan hanya perintah kepada siapa? Kepada pemberi zakat ya.
bukan hanya kepada perintah kepada orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat ya, bukan aqimus shalah wa atuz zakat saja, tetapi juga khudz min amwalihim. Jadi ini perintah kepada negara, perintah kepada lembaga-lembaga ya amil itu untuk menarik ya, untuk menarik zakatnya. Dengan adanya khudz maka dia konsekuensinya harus prudent ya, harus terpercaya gitu ya. Makanya muncul zakat core principle. Ini kan buat pengelolaan zakat, buat pengelola zakat, bukan orang intinya gitu ya. Nah, kalau zakat core principle itu diikuti oleh amil, dan seterusnya dari sisi makronya juga ya, makro, meso, dan ya, secara mikronya juga diikuti, maka insya Allah kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat itu akan meningkat sehingga orang tidak mau akan menyerahkan zakatnya kepada amil. Nah, baru setelah itu pun baru akan bisa terlihat tuh potensi zakat itu masuk gitu ya. Sekarang itu kan baru studi IPB ya tahun 2000 berapa? Ini perlu diupdate juga. Kemarin sih saya update juga ya kita untuk pertanian ya. Itu kan 230 triliunan lah gitu ya. Baru terkumpul hanya 5 triliun. Sebenarnya bukan terkumpul 5 triliun, hakikatnya banyak sebenarnya. Itu yang melalui lembaga resmi. Jadi hanya berapa persen tuh? Sekian persen dari 200 sekian triliun. Itu sebenarnya bukan orang Indonesia zakatnya segitu, bukan. Itu hanya kinerja lembaga resmi ya, atau lembaga zakat gitu ya. Bukan orang Indonesia tidak berzakat sebenarnya gitu ya. Jadi zakat core principle itu penting ya untuk diikuti, dan World Zakat Forum itu adalah forum untuk di mana kita lembaga-lembaga zakat itu saling bertukar pikiran ya, bertukar gagasan, bertukar pengalaman ya, best practices di seluruh dunia ya. Bahkan kalau ada permasalahan kita di-share ya dalam forum itu tahunan ya, yang kemudian kita saling belajar bersama, kemudian kita bisa mengimprove bagaimana meningkatkan kinerja perzakatan ya, baik kinerja pengumpulan ya, kinerja distribusi maupun kinerja dalam pengelolaan zakatnya. Itu kira-kira World Zakat Forum itu ke sana ya. Dan Indonesia terkait perzakatan ini ya is among the best ya. Jadi orang lain juga ya, bukan berarti kita ada kekurangan kelebihan dari yang lain, bukan. Jadi banyak inisiatif termasuk World Zakat Forum ini adalah inisiatif dulu dompet tuh kalau nggak salah ya, bukan Basnas malah. Dompet tuh dan ya Basnas, dan juga beberapa tokoh zakat Indonesia ya. Salah satunya Pak Kiai Didin ya. Ya, untuk kemudian mengadakan satu forum internasional untuk saling bertukar pikiran ya. Itulah sejarahnya, sehingga alhamdulillah bisa terbentuk, dan seluruh dunia bisa saling belajar gitu ya. Seluruh dunia bisa saling belajar, dan ini ya luar biasa ya. Kalian mungkin jadi salah satu saksi mungkin ya, salah satu saksi awal gitu ya, bahwa perkembangan ekonomi syariah bukan hanya di Indonesia, dunia gitu ya, bisa berawal dari hal-hal seperti ini ya. Undang-undang zakat pun Indonesia baru tahun 2001 kan, wakaf 2000 berapa kemarin, 2003 atau 2003 ya undang-undangnya loh. Padahal hal-hal terkait zakat itu sudah dilakukan oleh penduduk Indonesia ya, di pedesaan, perkotaan dan seterusnya. Tapi formalisasi dan juga pengelolaan zakat secara lebih profesional, secara lebih modern ya, secara lebih profesional gitu ya, atau secara lebih sophisticated ya, secara lebih kekinian ya, dan bisa menjangkau banyak lapisan ya, dan juga peka terhadap zaman ya, bisa mengadopsi banyak hal-hal baru ya, misalnya blockchain gitu ya, dan seterusnya, teknologi yang lainnya itu luar biasa masif, sehingga zakat ini bisa lebih berdampak gitu ya. Kalau ingin berdampak ya
kecil saja sudah berdampak, apalagi kalau besar gitu ya. Artinya kalau dikumpulkan itu luar biasa dampaknya gitu ya, dan besar gitu ya. Kalau besar, jadi 5 triliun saja udah banyak dampaknya. Jadi yang riset-riset yang kalian lakukan kan itu sebenarnya ya, dari hal-hal kecil gitu ya. Coba kalau ini dikelola oleh Baitul Mal wa Tamwil secara holding ya. Jadi Baitul Mal wa Tamwil itu sebenarnya bukan BMT ya. Jadi zaman dulu itu yang disebut Baitul Mal wa Tamwil itu adalah Kementerian Keuangan ya. Jadi Baitul Mal wa Tamwil itu sebenarnya terjadi degradasi makna ya. Degradasi makna kalau di zaman dulu yang disebut Baitul Mal wa Tamwil itu adalah rumah perbendaharaan negara ya. Rumah perbendaharaan negara apa? Yang mengelola mal itu harta yang sifatnya sosial gitu ya. Dan juga harta yang sifatnya publik gitu ya. Dan tamwil, kalau tamwil ini apa? Pengelolaan harta, artinya harta ini bisa dikelola, dikembangbiakan, diinvestasikan dan seterusnya. Jadi ada 2 hal di situ ya, Baitul Mal wa Tamwil itu. Jadi sebenarnya Baitul Mal wa Tamwil itu kalau dari sisi kementerian sekarang itu adalah gabungan dari Kementerian Keuangan ya, Kementerian Sosial ya. Kementerian Sosial apa? Itu malnya itu kan. Jadi yang dana zakat, dana usur, dana kharaj dan seterusnya itu masuk ke Baitul Mal. Ya, dan pendistribusiannya melalui Kementerian Sosial gitu kan. Nah, Baitul Tamwilnya apa? Sebenarnya Kementerian BUMN. Ya. Kementerian apalagi yang sifatnya ini bisa menginvestasikan misalnya dana-dana wakaf itu kemudian diinvestasikan dalam sektor-sektor produktif yang kemudian ininya abadi tetapi hasilnya itu kemudian digunakan untuk keperluan mauquf alaih yang orang-orang miskin dan seterusnya. Jadi itu ide dasar dari Baitul Mal wa Tamwil ya dalam arti besar gitu ya. Nah, walaupun dalam perkembangannya kemudian dikerucutkan maknanya menjadi lembaga keuangan yang kecil gitu di satu wilayah itu. Padahal makna Baitul Mal wa Tamwil itu adalah seperti itu gitu ya. Nah, itu dalam konteks zakat core principle itu adalah konteks Baitul Mal itu sebenarnya. Ya. Jadi tidak boleh, kalau zakat kan nggak boleh, bukan seperti wakaf ya, tapi sifatnya memang untuk keperluan disposable consumption ya, yang sifatnya konsumsi itu bukan berarti harus makanan ya, tetapi bisa juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok gitu ya, makanan, kesehatan, pendidikan gitu ya. Ada jihad kifayah itu kan, jihad kifayah tuh kebutuhan mendasar itu bisa dilihat kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang untuk bisa harus dipenuhi ya untuk bisa orang itu mencapai hidup yang layak gitu ya. Itu kira-kira. Apalagi yang perlu diskusikan. Ya dampak zakatnya banyak ya, sebenarnya dampak zakat tuh kalian banyak tuh cek ya, riset-riset gitu ya. Dampak zakat ya. Peran zakat dalam mitigasi Covid itu banyak sekali ya, bahkan riset-riset terbaru. Nah, bahkan kalian zamannya nih mungkin belum banyak ya, belum banyak yang meneliti ini dampak zakat di era Covid ini ya. Coba kalian nanti pas skripsi bisa banyak ya, baik secara makro maupun secara mikro ya. Secara makro itu nasional gitu ya, maupun secara mikro ya, secara satu program tertentu gitu ya, satu program zakat tertentu dalam kontribusinya mengembangkan perekonomian ya di satu wilayah tertentu atau satu sektor tertentu gitu ya, atau satu lingkungan masyarakat tertentu gitu ya. Jadi atau satu komunitas masyarakat tertentu, misalnya peternak ya, petani dan seterusnya, itu bisa kalian jadikan topik-topik penelitian kalau yang bagi riset yang senang ya. Terkait saham tadi, itu konteksnya beda sebenarnya, Afif ya, IHSG. Tapi kalian bagus juga tuh kalau masuk, kalian berinvestasi ya di saham syariah itu bagus ya. IHSG itu 1 tahun nih. Nah ini bulan Maret tuh ya. Ini COVID kan, karena COVID. Ini kan bulan Januari nih. Bulan Januari
masih 6 ribuan ya. Nah, karena COVID langsung diblok. Berapa persennya nih, dari 6.200 menjadi berapa ini, 3.900, di bawah 4.000 ya. Jadi besar sekali dampak COVID ini di awal ya, ketika ada pengumuman bahkan dari WHO ya, WHO menetapkan bahwa COVID itu adalah pandemik ya, pandemik. Jadi kalau pandemik kan global ya, bukan, kalau endemik kan satu wilayah tertentu, kalau pandemik sudah sifatnya global. Nah, harga saham jatuh semua ya, termasuk saham-saham syariah ya, saham-saham syariah jatuh, termasuk bank syariah ya, termasuk bank syariah. Nah sekarang setelah ini naik lagi ya, sudah mendekati sebelum krisis ya, sebelum COVID nih sudah 5.600 sekarang. Jadi sebelumnya 6.200 ya. Terus bisa juga saham apa tadi yang ditanya? BRI Syariah ya? BRI Syariah itu apa? BRIS. Nah, BRI Syariah. Ya. Memang sudah kecil, ini kan baru IPO ya. Baru 300-an dulu. Ya. Baru IPO kan 300, sempat si IPO-nya 500-an ya. Ketika Covid jatuh langsung 1.500 ya, tanggal 20 Maret tuh 150. Langsung ada isu merger, naik langsung ke sini ya. Sama isu masuk juga masuk ke sini. Sekarang 1.300. Nah, artinya apa? Ya begini, berarti artinya apa? Bahwa apapun gitu ya. Jadi kalian harus, kalau yang suka riset, tadi juga ada yang konsultasi ke saya, mahasiswa XR juga ingin apa terkait risetnya terkait harga saham syariah. Saham syariah itu tidak peka terkait krisis ya. Tidak peka krisis, justru kalau nggak krisis ya itu bukan sektorial berarti. Karena krisis itu ya dialami oleh semua sektor ya, krisis itu. Tapi ada yang besar penurunannya, ada yang tidak. Gitu ya. Kalau bagi consumer goods, ya misalnya kayak GoFood atau apa gitu kan, mungkin relatif tidak terlalu terpengaruh kan. Bahkan bisa jadi karena PSBB, konsumsi mie instan kan tinggi. Benar nggak? Maka ya ada mungkin pengaruhnya jatuh, tapi tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi bagi bank atau perusahaan pariwisata atau ini itu sangat terpengaruh gitu ya. Ya artinya apa? Saham syariah pasti terpengaruh. Jadi jangan bilang syariah itu tidak bebas krisis, salah. Bukan tidak bebas krisis, lebih kuat ketika krisis, betul ya. Tapi kalau tidak bebas krisis, salah ya. Bukan tidak bebas krisis, salah bangsa. Semua mau siapapun itu, kalau ketika krisis, kalau ada masalah supply atau demand dalam perekonomian, krisis saja gitu kan, ya. Yang tetapi robustness, kekuatan, resiliensi, yaitu mungkin itu yang itu jadi justru bisa kalian cek, bisa kalian bahas dalam penelitian. Jadi banyak sekali ya riset-riset gap ya, atau penelitian gagasan-gagasan atau ide-ide dalam penelitian untuk bisa kalian nanti cek dalam skripsi atau tesis dan seterusnya gitu ya. Jadi itu intinya bahwa nah ini merger ya, merger tuh sebenarnya ini isu saja, ini belum terjadi loh mergernya, baru Februari 2021 kan, tapi isunya. Jadi kalau harga saham itu bukan ekonomi ya, bukan ekonomi, tapi leading indikator ekonomi. Ya sekarang kan belum selesai krisisnya ya, sekarang kan belum selesai ininya, tapi kayaknya sudah naik duluan, bahkan sudah mendekati sebelum krisis. Artinya apa? Saham ini sebenarnya lebih duluan gitu. Misalnya ada laporan, misalnya perusahaannya siapa, si Farhan misalnya naik labanya, atau menandatangani kontrak dengan satu perusahaan tertentu ya, sehingga orang ekspektasi ini bahkan labanya naik nih, harga sahamnya naik. Padahal belum naik kan, belum naik. Jadi seperti itu. BRI Syariah itu kadang-kadang baru merger, ada pengumuman merger, langsung naik harganya. Padahal mergernya belum tentu terjadi, gitu ya.
belum tentu terjadi ya, belum final lah gitu ya. Tetapi itu kenyataannya. Jadi saham itu memang jadi leading indikator gitu ya. Jadi leading indikator awal, indikator mula ya, yang bisa merefleksikan apa yang akan terjadi dalam perekonomian gitu ya. Sekarang sudah mulai naik, artinya orang itu berekspektasi bahwa perekonomian itu nanti relatively akan kembali ke krisis ya, walaupun belum prakrisis ya, walaupun belum sepenuhnya ya, walaupun belum sepenuhnya kembali ke awal gitu ya. Itu kira-kira terkait saham itu. Dan ini belum ekonomi sekarang belum ya, belum ini harga saham itu apalagi efisien market hipotesis banyak sekali ya. Ini saya kok ngelantur ke saham ya, karena harga belum merefleksikan ekonomi secara keseluruhan gitu ya. Jadi ini kan hanya yang terjadi di pasar saham gitu kan, bukan apa yang terjadi di perekonomian secara umum. Memang berapa sih kapitalisasi IDX harga saham itu? Kan nggak banyak. Artinya tidak semua perusahaan listing di BEJ kan atau di BI kan. Artinya yang ada di sini bukan mencerminkan fundamental perekonomian sebenarnya, tapi salah satu indikator perekonomian betul. Ya, salah satu indikator betul ya. At least ya perusahaan-perusahaan yang bagus, yang sudah terbuka listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Itu kira-kira ya terkait tadi ada pertanyaan saham ya. Apalagi yang perlu dibahas. Jelas ya? Oke. Mungkin itu dari saya ya. Kalau ada pertanyaan silakan atau yang perlu diskusikan. Si Mutiara ini ya. Ini saya share ya. Itu ya, YouTube yang kakak kelas kalian sudah saya share ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu kita diskusikan. Bapak, Assalamualaikum. Saya pengen nanya, Pak. Ya. Kan setangkap saya, kalau World Zakat Forum itu forum untuk membahas diskusi tentang perkembangan zakat atau situasi di negara-negara yang mengikuti forum itu ya Pak. Nah, itu tindakan lanjut setelah menghadiri forum diskusi ini, apakah ada membantu negara-negara tertentu atau kayak menghimpun dana untuk membantu negara yang terkena musibah atau masalah gitu atau tidak ya Pak kira-kira? Saya kurang menangkap. Ya namanya juga forum ya, dan forum itu kadang-kadang tidak mengikat ya. Ini bukan forum subordinatif ya, artinya bukan forum instruktif gitu ya. Ya namanya juga forum kan, jadi saling belajar. Tapi kalau ada sifatnya seperti misalnya kasus bencana di satu negara, tentu pasti ada program-program mungkin ya. Di program-program yang bisa didesain ya oleh bersama-sama itu, yang kemudian bisa menggalang dana gitu ya, saling membantu gitu ya. Tapi tetap dalam eksekusinya itu bukan oleh World Zakat Forum itu sendiri, tapi oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di negara yang bersangkutan, atau misalnya negara multilateral, organisasi multilateral misalnya IDB atau organisasi sosial internasional yang lain ya. Jadi sifatnya forum ini sifatnya forum ya. Jadi bertukar ide, terus bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan zakat ini, pembelajarannya, best practice-nya, atau isu-isu yang sifatnya tadi ya. Kalau ada sesuatu hal yang memang perlu awareness ya untuk kita bersama-sama untuk ya kasus misalnya Aceh atau apa gitu ya, modal-modal atau konflik misalnya ya. Di Rohingya kemarin juga sama ada sifatnya
ada program-program yang didesain ya, yang kemudian ditentukan siapa pengelolanya siapa gitu ya, terus bagaimana cara menggalangnya, bagaimana cara mendistribusikannya gitu ya. Jadi ada unsur silaturahmi di situ ya, jadi saling belajar dan saling membantu gitu ya. Dalam tataran implementasinya tetap negara-negara lembaga-lembaga pengelola zakat yang bersangkutan gitu ya. Ada regionnya, ada region yang kemarin diundang kayaknya ya dari orang Bosnia itu ya, kalau nggak salah. Itu kan region Eropa ya, Eropa gitu ya. Yang Sokoto tuh, yang orang Nigeria itu region Afrika Barat ya. Di region Asia Tenggara ada gitu ya, Indonesia dan seterusnya. Jadi, seperti itu. Jadi nggak sifatnya subordinatif atau sifatnya instruktif, bukan ya. Jadi lebih ke arah solidarity lah gitu ya, solidarity dan saling belajar. Jelas, Vira ya. Jelas, iya. UNDP juga masuk ya. UNDP itu lembaga di bawah UN ya, UN ya. Kan pernah diundang juga ya, Greget tuh, Greget. Itu salah satu ininya. Ya itu kan cukup ini juga ya, itu lebih skalanya global lagi ya, UNDP United Nation Development ya, programs ya. Itu di bawah UN dan itu bahkan dananya bisa dari dana-dana yang sifatnya lebih global lagi gitu ya, untuk social finance. Nah kan ada pertanyaan lagi? Mas Afif, ada pertanyaan nggak Afif? Pulang lagi, nggak ada tuh. Nggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita pagi ini, sore ini, dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah, amin, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tutup ya. Terima kasih Pak.